Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, atau lebih dikenal dengan UM Tapsel, berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983, yang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini, UM Tapsel memiliki 6 fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik. Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alif, silakan dimulai doanya nak dari dalam hati ya. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang nggak masuk hari ini nak? Aisyah Ya. sama Noya. Yang nggak masuk Aisyah sama Noya. Ada yang tahu Aisyah kenapa nak? Sakit. Kalau Noya? Sakit. Oh, dua-duanya sakit. Baik, kita doakan semoga kawan kita yang tidak masuk hari ini bisa sehat kembali dan mengikuti pelajaran seperti biasa ya nak ya. Sebelum kita mulai, ice breaking dulu dong seperti biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sip. Nah, anak-anak bisa lihat di depan ya, terlihat ini gambar, ada ibu ada gambar nih. Ayo, ada yang bisa tahu nggak ini tentang apa? Rantai makanan. Oke, Amin, apa Nin? Peristiwa makan dan dimakan. Kata Anin peristiwa dan dimakan. Kata Nurul rantai makanan. Ada lagi nggak yang mau jawab? Siapa lagi? Ya, Akil silakan. Rumput. Oke. Iya. Oke, kata Akil rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, dan ular dimakan elang. Nah, anak-anak, baik, semua jawaban kalian tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi, ini adalah rantai makanan. Hari ini kita akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bu Eli akan kasih tahu tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian akan dapat menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 168. Buka buku halaman 168. Lalu ibu sudah membagikan LKPD ya. Iya, di dalam LKPD itu kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian, kemudian ada petunjuk di situ ya. Kalian tugas adalah ada tugasnya di situ ya. Nah, di dalam situ ada tugas. Iya, nanti kalian akan menuliskan nama kelompok kalian dan ada tugas di situ. Tapi sebelum kalian menuliskan apakah tugas kita hari ini, ibu akan tampilkan video ya. Ya, kalian bisa simak kayak ini ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, ini adalah pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Jadi nak, rantai makanan sebagai sebuah peristiwa dimakan atau dimakan ya. Dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang diproduksi, konsumen, dan dekomposer
atau pengurai. Jaring-jaring makanan terdiri dari semua rantai makanan dalam satu ekosistem. Setiap makhluk hidup pada suatu ekosistem sendiri terdiri dari beberapa rantai makanan, ya. Setiap rantai makanan mengambil jalur nutrisi dan energi. Pada suatu ekosistem yang umumnya memiliki lebih dari satu rantai makanan. Baik. Nah, ini adalah salah satu dari contoh rantai makanan, ya. Dilihat di situ ada rumput, kemudian yang tadi Ibu tampilkan di depan, ada belalang, ada tikus, ada ular, dan ada elang, ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Beda ya dengan rantai makanan tadi ya. Ini jaring-jaring makanan, Nak. Nah, ini adalah piramida makanan. Nih, anak-anak lihat nih, piramida makanan ya. Di bawah itu ada produsen, yang di atas konsumen. Makin kecil dia konsumen keempat ya, atau konsumen puncak. Ini adalah piramida makanan. Nah, ini dalam tingkat trofik nih, Nak, produsen. Jadi produsen itu sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Di antaranya organisme autotrof atau tumbuhan hijau. Jadi yang namanya produsen itu, Nak, dia tumbuhan yang dia menghasilkan makanan untuk konsumen pertama. Ya, konsumen pertama itu biasanya apa? Kalau yang makan rumput namanya apa, Nak? Ya, disebutnya apa kalau hewan pemakan tumbuhan? Iya, hewan pemakan tumbuhan itu herbivora. Iya, biasanya konsumen satu itu ditempati oleh herbivora, ya. Oke, konsumen satu ada herbivora. Nah, biasanya yang memakan konsumen satu dia makan daging. Disebut apa? Karnivora. Jadi bisa kita produsen itu tumbuhan, konsumen satu itu herbivora. Kalau konsumen dua tadi, Nak? Iya, karnivora sampai konsumen keempat. Kemudian, nah siapa sih yang memakan konsumen keempat, Nak? Itu adalah pengurai. Jadi kalau konsumen yang terakhir itu dia mati, dia diuraikan, ya, sama pengurai biasanya. Nah, ini adalah tonton dulu videonya ya. Silakan kalian tonton videonya dulu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah sebuah Tuh ada produsen, dalam rantai makanan ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer, ya. Nah, ini adalah contoh rantai makanan, Nak. Ya, ini adalah contoh rantai makanan ya. Nah, tumbuhan di produsen. Ya, kemudian tumbuhan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen tingkat 1, ya, konsumen tingkat 1. Nah, belalang dimakan oleh kodok, konsumen tingkat 2. Nah, ada lagi, Nak, yang makan kodok, yaitu ular, ya, yang disebut konsumen tingkat 3. Nah, ini ada konsumen tingkat 4 yaitu elang dan dekomposer, ya. Dekomposernya jamur, Nak. Jadi kalau elang mati, ya, diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Nah, gitu, Nak. Ya, jadi tumbuhan menghasilkan makanan ya yang disebut sebagai fotosintesis yang melibatkan sinar matahari.
tumbuhan itu membuat makanannya disebut proses fotosintesis, dia melibatkan energi matahari ya. Nah, ini ada jaring-jaring makanan, Nak. Makanan. Tuh, kalau jaring-jaring makanan dia lebih banyak ya, Nak. Nah, rantai makanan tadi dia lurus aja ya. Kalau jaring-jaring makanan tuh, anak panahnya ada banyak dia kalau jaring-jaring makanan. Nah, lihat tuh, tanaman ya, rumput dimakan sama tikus, dimakan juga sama belalang. Kemudian tikus juga dimakan oleh siapa? Tikus bisa dimakan ular, bisa lagi dimakan elang. Nah, dia jadi ada dua tanda panah. Kalau tadi kan cuma satu. Ya, tuh belalang dimakan oleh katak, juga dia dimakan oleh ayam. Ini namanya jaring-jaring makanan. Iya. Oke. Nah, setelah kalian menonton video tadi, ya. Setelah kalian menonton video tadi, kalian buat sebuah pertanyaan dari video tersebut. Kira-kira adakah yang terpikir oleh kalian untuk diselesaikan secara bersama? Ya, kalian masukkan di dalam LKPD. Di dalam LKPD sudah ada petunjuk pengerjaannya. Oke, silakan mulai berdiskusi anak-anak. Anak-anak, kalian boleh mencari sumber dari berbagai macam ya. Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh, silahkan ya. Ya, sumbernya boleh dari mana saja, boleh dari buku, boleh dari internet ya. Ibu akan berkeliling ya kalau ada kendala. Yang kelompok 1 silakan maju, Nak. Kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Ya. Ya, dibacakan semua, Nak Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Kalilatif sebagai ketua, dan kelompok saya ada Intan, Putri, dan Ahmad Faizi. Saya akan membacakan rumus masalah yang kalian dapat menuliskan rumusan
masalah berdasarkan kehayatan sendiri atau pertanyaan yang telah kalian buat setelah melihat video. Pertanyaan kami adalah, mengapa produsen menjadi yang terbesar dalam tingkatan profit? Hipotesis sementara, jika produsen mati akan teruraikan menjadi senyawa organik. Langkah kerja, kami mencari hipotesis dalam buku dan internet. Oke. Data atau uraian hasil penyelidikan. Karena produsen mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Oke, baik ya. Kelompok akil, rumusan masalahnya tentang Mengapa produsen menjadi yang terbesar dalam tingkatan profit? Oh, jadi masalah yang ditemukan oleh kelompok akil itu adalah kenapa produsen, masalahnya adalah kenapa produsen menjadi yang terbesar dalam tingkatan profit. Ya, hipotesis sementaranya apa, Kil? Hipotesis sementaranya, jika produsen mati akan teruraikan menjadi senyawa organik. Oh, kalau produsennya mati akan teruraikan menjadi senyawa organik. Oke, setelah mengumpulkan data, apa yang didapatkan dari kelompok akil? Yang didapatkan adalah Yang ini? Yang didapatkan dari kelompok akil? mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Oke, karena ternyata produsen itu adalah penghasil makanan ya. Makanya dia menjadi yang terbesar dalam tingkatan trofik. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok akil, Nak. Iya, silakan tepuk tangan untuk kelompok akil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok akil. Ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua dari kelompok 2, pertama saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada saya, Nurul, Tiara, Farisya, Nasya, Rizky, dan Aisyah. Rumusan masalah. Kalian dapat menuliskan rumusan masalah berdasarkan keheranan sendiri atau pertanyaan yang telah kalian buat setelah melihat video. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila dalam rantai makanan salah satunya tidak ada atau musnah? Jawabannya, menurut aku atau hipotesis sementara adalah mungkin proses rantai makanan tidak bekerja dengan baik atau mungkin prosesnya tidak akan seimbang. Langkah kerja, aku mencarinya dengan cara berpikir atau bernalar serta dengan mengamati gambar tersebut. Data atau uraian hasil penyelidikan. Jika salah satu elemen dalam rantai makanan menghilang atau musnah, dapat menyebabkan gangguan serius dalam ekosistem. Ini dapat mempengaruhi populasi hewan dan tanaman lainnya, menciptakan ketidaksamaan yang dapat merambat ke seluruh rantai makanan. Oke, apa yang ditemukan masalahnya Nurul dari kelompok Nurul? Apa masalahnya tadi? Mengapa? Dapat Yang mana anak? mempengaruhi Masalahnya ini. Oh, ini masalahnya ya. Iya. Oke. Oh, masalah yang ditemukan oleh kelompok Nurul ternyata apa yang terjadi apabila dalam rantai makanan tidak ada salah satunya ya, tidak ada konsumennya atau tidak ada konsumen tingkat berapa Nak? 1 ya? Tingkat 1 atau tidak ada produsennya ya. Gimana tuh kalau misalnya dalam rantai makanan produsennya tidak ada gitu ya. Hipotesis sementaranya mungkin proses makanan tidak bekerja dengan baik atau mungkin prosesnya tidak akan seimbang. Nah, ternyata setelah Nurul mencari melalui internet dan pengamatan tadi lewat video bahwa ternyata ada ketidakseimbangan dalam ekosistem. Jadi kalau produsennya nggak ada, ya mau makan apa konsumen tingkat pertamanya, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Nurul, silakan tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaid Bangsa Hafidsyah. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Ya, oke, silakan.
Jawabnya pertama-tama kami mencari di dalam buku, lalu yang kedua kami mencari di internet. 4. Data uraian hasil penyelidikan. Kami menjawabnya dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen dapat memilih apa yang akan dimakan lebih dari satu jenis makanan satu, sementara itu pada rantai makanan konsumen hanya dapat memilih satu jenis makanan saja. Oke, baik. Apa tadi nak yang ditemukan masalahnya tadi? Apa perbedaan? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Apa ternyata perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Hipotesis sementaranya apa nak? Jaring-jaring makanan garisnya lebih banyak dari rantai makanan ya. Bener nggak itu? Kalau jaring-jaring makanan garisnya tuh lebih banyak ya. Oke, jadi jaring-jaring makanan bedanya sama rantai makanan. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Kalau rantai makanan hanya satu garis lurus, maka jaring-jaring makanan itu terdiri dari banyak rantai makanan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Ya. Perkenalkan, saya Puspa. Saya berasal dari kelompok 4. Saya jadi di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dan kawan-kawan. Rumus masalah. Kalian dapat menuliskan rumus masalah berdasarkan keheranan sendiri atau pertanyaan yang telah kalian buat setelah melihat video. Apa yang terjadi jika tidak ada produsen? Hipotensi sementara. Tuliskan hipotensi atau dugaan sementara terkait jawaban dari menciptakan yang tertulis. Jadi jawabannya hewan yang bisa makan. Hampir sama tadi ya, sama yang kelompok 3 ya. Kalau hipotesis sementaranya semuanya ternyata tidak bisa makan ya. Ternyata setelah dicari bahwa tidak ada jalan bagi energi memasuki rantai makanan. Oke, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baca aja nak. 1. Rumusan masalah. Apa penyebab adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nomor 2. Hal lantaran sebagai besar organisme mengonsumsi lebih dari satu jenis tumbuhan atau hewan. 3. Membagi tugasnya masing-masing lalu mencarinya di internet atau buku. 4. Jaring-jaring makanan dan rantai makanan merupakan konsep penting dalam memahami interaksi kompleks antara makhluk hidup dan ekosistem. Oke, jadi dari kelompok PAS ya, pertanyaan rumusan masalah yang telah temukan adalah apa penyebab adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Hipotesis sementaranya apa nak? Karena sebagian besar organisme mengonsumsi lebih dari satu jenis tumbuhan. Setelah didapatkan, ternyata jaring-jaring makanan dan rantai makanan merupakan konsep penting dalam memahami interaksi kompleks antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi, kenapa adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan atau membutuhkan energi. Karena makhluk hidup membutuhkan energi, maka terjadilah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, terima kasih untuk kelompok PAS ya. Silakan tepuk tangan berikan penghargaan dulu kita. Terima kasih kelompok 5 ya, kelompok 5. Silakan Nanta. Kelompok berapa Jovian? 6 ya. Oke, silakan Jovian dibacakan apa rumusan masalah dari kelompokmu? Apakah rantai makanan dan jaring-jaring makanan di semua tempat dilakukan oleh spesies yang sama? Oke, hipotesis sementaranya Berbeda-beda karena beda habitat. Langkah kerja kami mencari melewati buku dan internet. Oke, kemudian gitu ya. Oke, jadi kelompok Jovian ternyata dapat masalahnya ini. Apakah rantai makanan dan jaring-jaring makanan di semua tempat dilakukan oleh spesies yang sama? Menurut kalian, di semua tempat apakah rantai makanan itu spesiesnya sama semua? Misalnya di laut, di halaman sekolah, atau di sawah, sama enggak? Beda-beda. Apa yang beda-beda? Spesiesnya berbeda? Iya, spesiesnya tentu saja berbeda. Di ekosistem laut berbeda spesiesnya. Biasanya ada
Biasanya kalau di laut tuh ada spesies apa yang melakukan rantai makanan? Ikan, ya kan, ada ikan ya. Ada plankton dimakan oleh ikan ya. Ikan yang kecil dimakan oleh ikan yang besar, misalnya ikan hiu gitu ya. Terus di sawah beda lagi. Kalau di sawah padi dimakan sama tikus. Tikus dimakan sama ular dimakan sama elang kemudian diuraikan menjadi dekomposer. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Jovian. Silakan tepuk tangan, Nak. Ya, oke. Semua kelompok sudah mendapatkan rumusan masalahnya masing-masing. Baik, jadi kita akan buat kesimpulan secara bersama-sama. Nah, apa sih yang namanya rantai makanan itu? Ya, apa rantai makanan itu? Akil, mau menjawab? Akil, rantai makanan itu apa? Ya, silakan Akil. Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup. Oke, rantai makanan adalah perpindahan energi, proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Kemudian, kalau sudah ada beberapa rantai makanan, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Di setiap ekosistem itu tidak semuanya dilakukan oleh spesies yang sama. Itulah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Begitu ya, Nak ya? Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada? Oke, bagaimana sih, Nak, perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Senang. Kenapa senangnya? Kenapa? Karena seru. Oke, karena seru, kata Pak Is. Pinter. Oh, karena apa, Nak? Alfat mempelajari. Oke, hal barunya apa, Pat? Tentang apa? Dan jaring-jaring makanan dan rantai. Oke, ya. Oh, jadi begitu ya perasaan kalian ya, senang dan seru karena belajar hal baru yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, kita ice breaking lagi dong. Harus tetap semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah presentasi ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kalian baca tentang nanti pola interaksi antar organisme ya. Oke, tentang upaya-upaya penanggulangan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan ya, nanti di rumah ya. Oke, baik, buku-bukunya silahkan dirapihkan, LKPD-nya juga dirapihkan. Silahkan Alif untuk memimpin doa pertemuan kita hari ini, karena kita sebentar lagi sudah mau pulang ya. Oke, silahkan Alif. Semua siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan ya. Kita akhiri. Silakan anak-anak boleh pulang. Oke, hati-hati di jalan ya, Nak ya. Ya, silakan anak.